Dirayakan oleh PNGKPA. Dalam perayaan Natal ini kita disuguhi tema Open the Door. Kalau kita membaca ini, tema ini seolah-olah pintu tertutup. Ada yang menghalangi kita masuk. Jadi kata open the door ini simbol bagaimana kita terhalang, tidak bisa masuk. Ada yang menghalangi kita untuk masuk ke sebuah tempat. Akses tertutup. Kita terhalang oleh karena ada yang membatasi. Lalu ada orang yang mengetok supaya pintu penghalang itu bisa terbuka. Kalau dalam teks ini kita akan melihat bagaimana seorang yang bernama Yesus biasanya digambar itu dia mengetok pintu. Ibarat dia ingin masuk ke dalam rumah itu, tetapi akses ke rumah terhalang karena ada pintu, sehingga dia tidak bisa masuk. Bisa saja dia masuk ke dalam karena dia punya kuasa, bisa buka pintu dengan kuasanya, tetapi Yesus menghormati pemilik rumah sehingga dia mengetok pintu. Itu berarti bahwa untuk memiliki akses membuka pintu itu tidak boleh ada paksaan, sehingga keterhalangan dia masuk ke dalam pintu, dia menggunakan cara yang baik dengan memohon membuka pintu dengan mengetok pintu. Ini gambaran bahwa setiap kita yang ingin memiliki akses masuk tidak boleh sembarangan. Harus minta izin supaya pintu itu terbuka, maka harus ada yang mengetok. Jadi kata open ini adalah penghormatan kepada pemilik pintu supaya dia memberi akses, membuka pintu, lalu Yesus masuk ke dalam. Nah, menarik tema ini karena pemuda sekarang ada banyak yang menghalangi mereka masuk ke dalam sebuah bangunan yang namanya gereja, atau masuk ke dalam sebuah bangunan yang namanya rumah, sehingga pemuda remaja tidak memiliki akses memasuki rumah dan memasuki gereja atau juga memasuki masyarakat karena ada pintu penghalang yang cukup keras memaksa mereka tidak mau dan tidak diizinkan memiliki akses masuk ke dalam. Sehingga tema Natal ini sangat relevan karena pemuda dan remaja kita sudah mencoba menembus akses itu, mencoba membuka pintu itu, entah melalui perkataan, perbincangan, atau melalui lobby-lobby, supaya akses itu terbuka lebar untuk pemuda, tetapi terkadang dia sulit menembus akses itu. Mengapa ini relevan? Karena pemuda sering dianggap tidak mampu melakukan sesuatu di tengah keluarga, sesuatu di tengah gereja, sesuatu di tengah masyarakat. Dianggap remaja itu, pemuda itu belum punya kualifikasi, punya kemampuan, punya kapabilitas untuk masuk ke dalam. Maka sekarang pemuda melalui Natal ini, remaja melalui Natal ini mengetok pintu. Supaya apa? Yang punya rumah, yang punya gereja, yang punya masyarakat itu open the door, membuka pintu hati. Ada banyak remaja pemuda sekarang meninggalkan gereja karena gereja tidak buka pintu selebar-lebarnya bagi mereka mengaktualisasi diri
di tengah gereja, di tengah keluarga, dan di tengah masyarakat. Maka ketika tema ini open the door, ini menjadi sebuah pertanda pemuda dan remaja GKPA Batam ini hendak meminta akses supaya mampu masuk ke dalam rumah, ke dalam gereja, dan ke dalam masyarakat. Selama ini sudah kita berkata, pemuda ini atau remaja ini tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, atau tidak punya kemampuan apa-apa. Lalu saya saksikan malam ini remaja dan pemuda Naposo Bulung GKPA Batam punya akses di gereja ini. Tepuk tangan untuk semua. Tadi kami bincang sama Mang Guru, dia bilang begini, wah kalau pemuda yang buat Natal, remaja buat Natal, kita bersemangat gitu, bergoyang ya. Ada ibadah yang menarik gitu. Itu berarti ada akses, open access, open the door buat pemuda. Sehingga remaja ke depan dan pemuda, remaja dan Naposo Bulung ke depan, karena sudah ada bukti hari ini, malam ini, jangan takut lagi berinovasi dalam memuji Tuhan. Amin. Kok takut sekali? Takut tidak diberi akses ya. Saya ulangi, dengan Natal hari ini, maka kita pastikan pemuda, remaja GKPA Perlebutan Batam punya akses berkreasi dalam ibadah. Amin. Ya, gereja sekarang ditinggal karena gereja tidak update. Gereja tidak memberi kemajuan teknologi berada di gereja. Maka malam ini pemuda buktikan teknologi bisa dipakai beribadah. Iya kan? Musik, drummer, gitar, keyboard, LCD, singer, worship leader. Kita punya kapasitas untuk open the door, membuka pintu penghalang supaya kita bisa mengaktualisasi masa remaja, masa Naposo kita di gereja ini. Banyak gereja kehilangan pemuda karena pintu tertutup bagi mereka. Maka hari ini remaja dan Naposo Bulung punya pintu yang terbuka lebar-lebar. Karena kalian telah membuktikan kalian punya kemampuan untuk masuk ke dalam. Nah sekarang kita mau melihat dari teks ini, mengapa kata kunci open the door ini sangat penting. Karena waktu itu jemaat Laodikia dikenal dengan jemaat yang suam kuku, tanggung kaya tapi tidak miskin. Mereka cukup tapi tidak puas. Mereka punya kemampuan tapi tidak bisa melakukan kemampuan secara maksimal. Itu jemaat Laodikia. Maka butuh sebuah penggerak membuka pintu penghalang itu supaya mereka open access, punya kemampuan yang bisa teraktualisasikan sehingga mereka bisa mengasihi lebih bebas dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Nah sekarang itu kita kontekstualisasikan di gereja kita, di pemuda. Terkadang pemuda remaja kita jangan dulu di gereja, di rumah tangga kita dianggap kau anak kecil, jangan banyak ngomong kau. Sehingga orang tua menutup akses bersahabat dengan kita. Orang tua menutup akses kita ikut ambil bagian dalam pergumulan keluarga. Seolah-olah rumah tangga itu hanya milik ayah dan ibu dan tidak milik seorang
anak. Maka tema ini relevan supaya apa? Anak-anak pun ikut ambil bagian, open access, terlibat dalam pergumulan rumah tangga, menata keluarga dan bersama keluarga. Karena ketika kita membuka pintu, maka apa kata Yesus? Aku akan bersama dia makan. Makan adalah sebuah tradisi dalam tradisi timur di Yahudi sebagai bentuk komunikasi di meja makan untuk apa? Untuk open access. Saya menerima anak-anakku, saya menerima istriku, saya menerima suamiku di depan meja makan. Untuk bercerita tentang kita, untuk berdiskusi tentang kita. Sehingga meja makan adalah meja pemulihan, meja pemersatu, meja pengampunan, sehingga kita terbuka terhadap sesama. Maka ketika meja tertutup untuk anak, tertutup untuk keluarga, maka keluarga sedang tidak baik-baik. Tetapi ketika keluarga open access di meja perjamuan makan, maka kita akan menyelesaikan banyak masalah. Tapi sekarang kita lihat dalam persekutuan kita di tengah keluarga, bisa saja kita open access bersama makan di meja makan, tapi hati kita tidak bersama dengan keluarga kita. Misalnya pergi ke rumah makan, mulai duduk di rumah makan, mulai pesan makanan minuman, kita sibuk dengan smartphone kita, gadget kita. Kita sibuk tertawa tertiwi dengan orang lain di luar sana. Kita yang berhadapan muka dengan muka tidak saling melihat dan tidak saling terbuka. Habis makan tidak ada makna dari perjumpaan itu. Itu bukan open access, bukan open the door, tetapi hanya bersama, tapi tidak ada kebersamaan. Itu yang kita lihat. Nah sekarang pertanyaannya ialah bagaimanakah cara pemuda, cara raposo bulung, cara remaja untuk bisa open the door, hatinya terbuka dan keluarga terbuka terhadap mereka. Nah sekarang kita remaja dan pemuda, bagaimana cara kita supaya keluarga kita memberi akses besar kepada kita? Ada beberapa cara. Yang pertama, hargai dan kasihilah orang tuamu. Terkadang orang tua bukan tidak mau memberi akses besar kepada kita, tetapi kita sebagai anak seringkali tidak menghargai orang tua, tidak menghormati orang tua. Apalagi di zaman sekarang, karena dipengaruhi oleh Mobile Legend, dipengaruhi oleh media sosial TikTok atau YouTube, sehingga dia tidak bisa diganggu oleh orang tua. Ketika misalnya disuruh untuk cuci piring atau disuruh berdoa, disuruh belajar, disuruh beli gula ke warung terdekat, semua kita mengatakan tunggu ma, bentar pa, bentar ma, karena tanggung menonton sinetron atau Mobile Legend, game di online, atau main apapun yang ada di smartphone kita. Sehingga orang tua jengkel karena disuruh hari ini dikerjakan besok. Jadi setiap perintah selalu dikatakan dengan sebentar ma, bentar ma, bentar pa. Maka lahirlah generasi apatar, apa-apa bentar. Remaja generasi apatar kan, apa sebelum juga. Inilah membuat
membuat kita tidak di open the door, tidak dibuka orang tua menjadi bagian keluarga. Maka supaya kita, orang tua kita membuka hatinya kepada kita, maka hargailah, hormatilah orang tuamu. Itu yang pertama. Sehingga kita mau melakukan pekerjaan rumah, ketika diperintahkan hari ini, kita kerjakan hari ini. Ketika disuruh hari ini, bekerjalah hari ini. Karena begini, ini anak saya ini. Misalnya saya suruh, tolong ambilkan dulu air putih, air minum untuk Amang. Saya bilang, bentar kan. Lalu sebentar lagi aku bilang, 5 jam kemudian. Wah, kalau begitu langsung lari dia. Karena 5 jam kemudian berarti kan tidak dikerjakan perintah. Nah, sebenarnya anak-anak ini supaya bisa mendapat akses, maka kerjakanlah apa yang disuruh orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya open access, orang tua menerima kita, membuang penghalang antara anak dengan orang tua. Bangunlah komunikasi yang sehat. Ada banyak anak-anak komunikasinya kepada anak orang tuanya tidak sehat. Karena dia sedang main game, emosional meningkat ketika dipanggil namanya. Katakanlah misalnya namanya Jaultop, apa? Gitu. Nadanya meninggi karena dia sedang kalah dalam pertandingan. Tidak ada lagi kesopanan santunan. Komunikasinya gagal. Ada lagi sekarang anak-anak kalau dipanggil Jaultop, apa mama sayang? Ada yang dia bilang seperti itu yang hadir sekarang. Ketika bapak memanggil, oh Butet, apa papa sayang? Ada? Gak ada. Kalau dipanggil bapaknya, Butet, apa? Nadanya langsung kilo, do, gitu, nada tinggi. Tidak pernah apa papa. Gak ada lagi. Tapi kalau ingin minta pulsa, papa, mama, ya itu karena mau minta pulsa. Tapi kalau untuk kebutuhan orang tua, komunikasinya meninggi. Tapi kalau untuk kebutuhan dia, komunikasinya agak reda, memohon. Ini komunikasi, sehingga tertutup akses kepada orang tua. Karena apa? Komunikasi tidak sehat. Jika ingin komunikasi kita, akses kita ke orang tua bagus, bangunlah komunikasi yang sehat. Yang ketiga, menjadi teladan. Kalau misalnya pergi ke Napo Sebulung remaja, di remaja dia bagus, ibadah remaja setiap hari Sabtu, Napo Sebulung masuk misalnya setiap hari Kamis, belajar firman dengan baik, dia menjadi teladan. Maka orang tua tidak susah menyuruh anaknya ke remaja dan Napos. Tapi kalau misalnya aturannya pulang jam 9 sampai di rumah jam 12, lalu pulang ke rumah bukan mengetok pintu dengan baik, lalu dia memarah-marahi, buka, cepat buka. Teladan apa tidak? Diizinkan lagi nanti remaja atau tidak? Saya yakin orang tuanya tak usah suruh Napo Sebulung itu remaja. Karena apa? Dia tidak menjadi teladan. Sehingga orang tua cemas. Kok sudah masuk remaja, sudah masuk Napo Sebulung, tidak menjadi teladan. Sehingga dia tertutup akses untuk berkarya di tempat lain, di gereja dan di rumah. Itu yang kita lihat. Sehingga open access ini membuat kita tertutup. Karena apa? Kita tidak bisa menjadi teladan. Karenanya kita diajar supaya open the door, hati orang tua terbuka ke kita, hati kita terbuka untuk orang tua kita, maka hargailah orang tua, hormati, buatlah komunikasi sehat dan menjadi teladan bagi dirimu dan juga bagi keluarga. Itu di rumah tangga. Nah sekarang di gereja, mengapa pemuda remaja susah diberi akses di gereja? Karena mungkin penatua sintua, majelis ataupun pendeta melihat remaja dan Napo Sebulung
tidak punya kemampuan bertanggung jawab dalam membangun ide-ide kreatif, inovasi-inovasi dalam pelayanan. Tapi kalau malam ini misalnya menjadi sebuah kesaksian yang hidup, tidak hanya Natal seperti ini kreasi Naposo dan remaja, maka mungkin ke depan di tahun 2026 datang jemaat mengatakan, karena waktu Natal remaja Naposo Bulung mereka pandai main musik, menggunakan semua kreasi mereka, maka nanti tahun depan ibadah jam 7 pagi diberilah kesempatan bagi pemuda dan remaja mengorganize ibadah jam 7 dengan full band. Berarti ibadah hari ini tidak berhenti hanya Natal, tapi ibadah hari ini terus dikembangkan dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja. Ada yang bersedia? Terbukakah hati kalian untuk itu? Atau hanya Natal ini terbuka hatinya untuk itu? Atau ingin beraktualisasi tidak hanya Natal, tapi dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan gereja, remaja dan pemuda ambil bagian dalam pelayanan itu. Maka gereja akan membuka pintu pelayanan bagi gereja untuk pemuda jika pemuda bertanggung jawab, berkreasi, berinovasi dalam pelayanannya. Misalnya remaja hari Sabtu, saya pernah memimpin remaja. Lalu yang show hanya song leader sama pemusik. Tapi remaja yang lain tidak bisa menyanyi karena tidak dikopi lagunya. Lalu tidak ada seperti ini sekarang digunakan LCD. Sehingga saya pun tidak tahu apa yang mereka nyanyikan, saya tidak tahu lagunya. Akhirnya bibir kita kumat kami ini. Karena tidak ada yang tahu lagu. Tetapi kalau misalnya tahun depan remaja ibadah di sini digunakan semua perangkat ini, lalu lagu-lagunya dipakai dengan full band, jangan-jangan orang tua pun ikut nanti ibadah remaja hari Sabtu tahun depan. Amin. Itu karena remaja telah menunjukkan kualifikasinya mampu memimpin ibadah yang wow. Sehingga tidak hanya komunitas remaja yang rindu. Nanti diberitakanlah kalau ibadah hari Sabtu remaja itu full band, pakai infocus. Lalu bapak ibunya datang, atau tulangnya datang, namburunya datang, ramai. Lalu akhirnya jemaat bilang, nanti di jam 7 pun dipakailah remaja ini supaya semangat gitu. Wah, keren kan? Sehingga gereja kita hidup, ibadah makin hidup, bersemangat, tidak monoton lagi. Itulah open the door. Ada akses yang terbuka jika remaja dan pemuda bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan gereja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya remaja pemuda ini dibuka hatinya melayani Tuhan di gereja kita. Maka pemuda ini dan remaja saling menguatkan, saling mendukung. Coba lihat tadi fragmen musikal tadi, ada orang baik, ada orang jahat. Kalau orang baik itu tidak didukung oleh orang baik, maka dia akan terjerat oleh orang jahat. Tapi kadang ada orang yang baik mendoakan supaya dia baik, supaya lepas dari belenggu si jahat, maka semua yang baik mendukung yang baik, maka si jahat pun berubah dan membuka topengnya. Buka dulu topengmu, itu kata Ariel Peter Pan ya. Lagu Peter Pan itu, buka topengmu. Maka ketika remaja dan pemuda saling topang menolong yang baik, memberi yang ada padanya untuk menolong yang lain, maka akan terjadi open the door. Hatimu terbuka, gereja terbuka menyambut remaja dan pemuda. Karena apa? Ada tolong menolong, dukung mendukung, kerjasama. Saya sangat
mengapresiasi tadi lagu remaja yang begitu luar biasa itu ya, koreo. Saya pikir kapan mereka latihannya? Gak pernah saya dengar di sini latihan. Di mana mereka latihan? Remaja di mana latihan tadi? Kalau saya dengar dari atas nggak ada kayaknya latihan di sini. Tapi kok kornya mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk remaja. Nanti jangan hanya Natal ya. Ketika ada ibadah pun nyanyilah remaja. Di jam 9 atau jam 11, jam 7. Seperti tadi. Kayak mini konser dia. Luar biasa. Nah ini tolong menolong. Kan tidak mungkin hanya dirjen memimpin kor kalau tidak ada yang lain mau dilatih. Coba bayangkan ya. Suara 1 dilatih, suara 2 dilatih, suara 3 dilatih, suara 4 dilatih. Kalau suara 1 do 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 do, sakit kepalanya tukang latih kor itu. Tapi bisa harmonis, itu kan terjadi kerjasama, saling mendukung. Kalau Naposo remaja saling mendukung, maka gereja kita akan membuka hatinya untuk pelayanan remaja dan pemuda lebih wow di tahun depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya menjadi open the door, hati kita terbuka untuk Tuhan dan gereja terbuka untuk remaja dan Naposo Sebulung, maka jadilah menjadi duta Kristus. Kalau dikatakan tadi sini ketika Kristus mengatakan dia mengetok pintu, itu dia menghormati pemilik rumah supaya dia diberi akses izin masuk ke dalam rumah. Lalu ketika dia masuk ke dalam rumah, dia makan bersama dengan pemilik rumah, dan ketika itulah pemilik rumah menjadi duta Kristus. Ketika kita bisa makan bersama, bercerita bersama tentang kita, bergumul bersama, menyelesaikan persoalan bersama di meja makan, maka anak-anak kita menjadi duta kita, menjadi duta keluarga. Jadi kalau remaja Naposo Sebulung kita buka satu meja di dalam pelayanan gereja, maka remaja dan pemuda menjadi duta gereja di tengah dunia, bahkan menjadi duta Kristus, artinya saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia misalnya belajar di sekolah, ada mau ekskul, dia berkata cepat-cepatlah weh, aku mau pergi ke GKPA untuk latihan kor Naposo Sebulung atau kor remaja, karena dia sudah menjadi duta Kristus, saksi Kristus. Dia punya kerinduan datang ke gereja karena di gereja ada sesuatu yang menyambut dia di meja makan, meja persekutuan, meja persahabatan. Gereja open access kepada remaja dan Naposo. Inilah 3 hal sehingga gereja mau membuka pintu untuk kita remaja, dan remaja membuka hati untuk gereja. Karena kita bertanggung jawab, punya kompetensi melayani Tuhan di gereja, dan kita mampu saling mendukung, saling menguatkan, dan kita menjadi duta Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang hendak kita renungkan dari Natal remaja dan Naposo Sebulung ini? Yang pertama, bukalah hatimu, terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan. Bukalah hatimu. Hari ini Kristus yang terlahir di Betlehem mengetok pintu hatimu. Apakah engkau remaja dan Naposo Sebulung di GKPA Batam mau melayani aku? Jawablah dalam hatimu, ya Tuhan, aku mau melayani engkau. Aku buka pintu hatiku menjadi saksi. Aku buka diriku menjadi alatmu dan melayani engkau di gerejamu, di keluarga kamu. Itu yang pertama. Bukalah hatimu, terimalah Yesus di hatimu,
karena Yesus sedang mengetuk pintu hati. Yang kedua, bangunlah relasi yang intim dengan Tuhan dan keluarga. Jadi meja makan adalah membangun relasi dengan Tuhan. Maka ada perjamuan kudus di mana kita mengampuni dosa sesama manusia dan Tuhan mengampuni kita. Itulah meja pengampunan. Di rumah kita ada meja kebersamaan. Ketika kita makan, bersyukur Tuhan telah memberi makanan di atas meja untuk beroleh kekuatan, untuk melakukan kebaikan. Jadi bangunlah relasi, komunikasi yang sehat dengan orang tua, dengan gereja. Maka kita akan menjadi open access kepada setiap hal yang baik yang Tuhan buka bagi kita. Sehingga penghalang-penghalang Tuhan runtuhkan. Pintu terbuka bagi kita. Karena hati kita telah didiami Kristus. Maka Kristus berelasi dengan kita. Maka terjadi pemulihan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bukalah hatimu untuk melayani sesama. Disitulah terjadi penguatan, dukungan, baik dukungan doa, dukungan pemikiran, gagasan, idea-idea, sehingga ke depan Napo Sebulung dan gereja bekerja secara sinergis melayani Tuhan. Remaja dengan gereja bekerja secara kolaborasi melayani Tuhan. Dan itu telah terbukti dalam Natal ini oleh pengurus dan panitia mengundang saudara-saudara yang lain dari HKI Bengkong, dari GKPS Kapling Baru Tadia, dan gereja-gereja Napo Sebulung lain, baik nama Poso GKPS tadi datang dengan suara yang merdu. Itu berarti terjadi dukung-mendukung di antara sesama. Kiranya Tuhan menolong kita memahami bahwa open the door itu membuka hati kita menerima Kristus, sehingga relasi kita dengan Kristus dengan sesama menjadi baik, dan disitulah kita akan menjadi saksi dan duta Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Kita berdoa. Bagimulah kemuliaan Bapa, karena pada peristiwa Natal remaja dan Napo Sebulung ini kami merasakan hadirat-Mu. Makna Natal ini, terbukalah hati kami menerima Kristus di hati kami, sehingga relasi kami dengan Tuhan terjalin dengan baik. Dengan relasi itulah kami menjadi duta Kristus. Dengan demikian kami akan terbuka melayani keluarga, memiliki hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Bahkan di tengah gereja kami diberi kesempatan bekerja sama, berkolaborasi melayani Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan, dan dalam kegiatan-kegiatan gereja. Mampukan kami mengerti, bahkan membuka hati kami, sehingga Tuhan beserta kami dalam mewujud nyatakan karya dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Demi Kristus Yesus yang terlahir di Bethlehem, kami berdoa. Amin.